Tentang mimpi, saya yakin sebagian dari kita masih ingat lagu dari grup musik pop asal Swedia, ABBA atau yang kita sebut ABBA. I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. Setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Sampai shalom, jumpa lagi di Renungan Live Streaming SNGR. Hari ini hari Minggu 18 Desember 2022, Minggu Advent yang keempat. Sahabat SNGR, hari ini spesial renungan akan dibawakan oleh Pater Publius SPD, dan bacaan hari ini diambil dari Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Yuk, mari kita dengarkan renungan bersama. Pembacaan dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus, hari ini lilin keempat dalam karangan Advent sudah dinyalakan. Sebentar lagi Natal tiba. Untuk kesekian kalinya kita merayakan pesta kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Injil hari Minggu keempat Advent menawarkan kepada kita kisah kelahiran Yesus dengan memperhatikan versi Yusuf, mengangkat peran Yusuf dalam sejarah keselamatan. Kisahnya adalah kisah tentang sebuah mimpi. Perannya berawal dari sebuah mimpi. Mimpi yang memberi kekuatan kepada Yusuf yang sedang mengalami krisis dalam hidupnya, yang tidak tahu mau buat apa lagi berhadapan dengan kehamilan Maria yang terjadi di luar dugaannya. Tentang mimpi, saya yakin sebagian dari kita masih ingat lagu dari grup musik pop asal Swedia, ABBA atau yang kita sebut ABBA. I have a dream,
a song to sing, to help me cope with anything. Aku punya mimpi. Sebuah lagu untuk dinyanyikan yang menguatkan aku menghadapi apapun. Dan seterusnya, jika kau lihat keajaiban dalam dongeng, kau bisa gapai masa depan, bahkan jika gagal. Kita pernah bermimpi tentang kebahagiaan, tentang keberhasilan. Ada mimpi indah, ada mimpi buruk. Semua kita punya mimpi, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru seperti sekarang ini. Yusuf, sang tokoh dalam Injil yang kita dengarkan, juga punya mimpi, punya impian. Mungkin Yusuf pernah bermimpi tentang kebahagiaan besar, dan kebahagiaan itu sudah ada di depan mata. Bermula ketika dia terbuka menerima kepercayaan, memulai relasi dengan gadis muda jelita Maria. Sesaat kemudian, mungkin itu menjadi hari paling kelam dalam sejarah hidupnya. Dia mengetahui bahwa Maria telah mengandung, hamil. Mimpi indahnya berakhir seketika, berubah menjadi mimpi buruk. Lantas ia memutuskan dalam segala kesunyian untuk berpisah dari Maria. Cerai secara diam-diam, tanpa gosip, tanpa drama, tanpa mencemarkan nama Maria. Yusuf bermimpi di saat dia mengalami krisis dalam hidupnya. Demikian diceritakan Injil Matius. Yusuf tidak tahu mau buat apa. Apakah harus menerima Maria dan anaknya atau menolak mereka? Seturut tradisi Yahudi, sebenarnya dia harus pisah dari Maria. Tidak ada jalan keluar lain selain bercerai. Di saat seperti ini, Yusuf bermimpi. Malaikat Tuhan hadir dan berkata, "Yusuf, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Mimpi dari ketidaktahuan, dari ketidaksadaran, dalam kebimbangan, muncul satu jalan keluar yang sebenarnya tidak begitu logis secara rasional. Tuhan menyatakan kehendaknya, menjamin bahwa Dia yang adalah Immanuel akan hadir dalam hidupnya, menyertai Yusuf, karena rencana Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih mulia daripada rencana Yusuf untuk menceraikan Maria. Secara manusiawi, hanya ada satu kemungkinan bagi Yusuf. Kehadiran Tuhan dalam mimpi membuat kemungkinan terbuka lebar. Ada jalan keluar lain dari kesulitan yang ada. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita mengenal banyak penjelasan tentang mimpi. Mimpi bisa saja mengandung dan mengungkapkan pesan terpenting dari jiwa kita. Tradisi Perjanjian Lama mengenal mimpi sebagai media, di mana Allah menyatakan diri dan kehendaknya, sebagai semacam sarana di mana Allah berbicara kepada manusia. Tradisi ini dikenal juga dalam Perjanjian Baru. Tetapi tidak ada satupun inti kebenaran iman Kristen
yang dibangun di atas mimpi. Meskipun demikian, Perjanjian Baru mengisahkan bahwa Tuhan menyatakan rencananya kepada pribadi tertentu lewat mimpi. Mimpi Yusuf berciri apologetis, dan mimpi ini tidak membutuhkan penafsiran yang bisa mengarah pada kepercayaan sia-sia. Dalam Perjanjian Baru, pusat atau inti dari mimpi adalah Kristus. Lewat mimpi, Tuhan memimpin orang pilihannya, orang yang diberi tugas atau misi khusus. Dan lewat mimpi, Tuhan memberi kekuatan serta penghiburan kepada murid-muridnya. Berbicara tentang mimpi dalam renungan ini bertolak dari dan dibatasi pada bingkai pemahaman seperti ini. Dalam kisah Yusuf, mimpi menjadi media di mana Allah hadir dan menyatakan diri serta kehendaknya. Mimpi membantu Yusuf untuk memahami diri dan situasinya secara lebih baik, memberi dia motivasi untuk mengatur rencana hidupnya secara lebih baik pula. Kehadiran Tuhan dalam mimpi menumbuhkan keberanian, menambah kekuatan. Ya, mimpi, bermimpi, memiliki impian dibutuhkan dalam hidup ini. Hidup harus punya mimpi dan impian. Demikian halnya Yusuf. Mimpinya saat itu menyelamatkan suatu kehidupan. Bahkan lebih dari itu, mimpinya menjamin terwujudnya rencana keselamatan Allah. Lewat mimpi, Yusuf mendapat kekuatan baru. Dia diberanikan untuk menghadapi kesulitan, mengatasi krisis hidupnya. Dalam mimpi, Yusuf dibebaskan dari ketakutan dan kecemasan. Ketakutan bahwa dia akan dipermalukan oleh orang lain, malu di hadapan orang lain. Tetapi Yusuf tidak berhenti pada mimpi. Tuhan berkata, "Ambillah Maria sebagai istrimu." Dan Yusuf pun berbuat demikian. Dia tidak mempertanyakan lagi. Dalam kepercayaan pada Tuhan, dia membiarkan diri masuk dalam suatu rencana, mengikuti suatu jalan tanpa membayangkan kemana dan di mana jalan itu berakhir. Apakah ada suatu tugas yang lebih mulia yang bisa dipikirkan daripada tugas Yusuf dalam Perjanjian Baru? Yang menjadi istimewa di sini adalah imannya, kepercayaannya yang besar kepada Tuhan, dan bahwa dia mewujudkan apa yang dikatakan malaikat kepadanya. Ia mewujudkan mimpinya. Ia menerima Maria. Dengan itu ia menerima Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Dengan itu Yusuf menjadi manusia kedua yang menerima Yesus setelah Maria. Mimpi yang diwujudkan itu akhirnya menjadi jembatan menuju keselamatan seluruh umat manusia. Pengalaman Yusuf dalam kisah Injil kita mengatakan, semua mimpi bisa menjadi kenyataan kalau kita memiliki keberanian untuk mengikutinya. Immanuel, Allah beserta kita, bisa saja hadir lewat atau dalam mimpi. Kehadirannya, karyanya akan dialami oleh mereka yang berani mewujudkan impian mereka. Dengan itu Immanuel akan menjadi pemenuhan kerinduan,
pemenuhan impian akan kebahagiaan. Kisah Yusuf mengajak kita untuk terbuka, untuk membuka diri, membuka hati dan pikiran untuk menerima Dia, Immanuel yang datang. Apa arti menerima Dia yang akan datang? Apa wujud konkret dari menerima Immanuel? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Natal sudah di depan pintu. Inilah saat yang tepat bagi kita untuk bangun dari tidur, untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Kalau kita mengimpikan suatu perjumpaan dengan Juru Selamat sebagai Sang Raja Damai, Sang Raja Adil, maka marilah memulai langkah-langkah konkret untuk mewujudkan suatu dunia atau situasi yang lebih baik, lebih adil, lebih benar. Menerima Immanuel bisa kita wujudkan dengan memperhatikan banyak orang yang masih menderita di sekitar kita. Mereka yang miskin, mereka yang menderita karena ketidakadilan struktural dalam diri mereka. Dalam situasi mereka, Tuhan hadir. Immanuel juga beserta mereka. Mari kita coba masuk dalam situasi mereka sambil bercermin diri. Mungkinkah saya termasuk orang yang menciptakan sistem yang melahirkan ketidakadilan, penderitaan, kemiskinan, dan yang mengorbankan sesama saya? Wajah Immanuel hadir dalam banyak situasi, dalam diri banyak orang di sekitar kita, untuk mengenal dan bisa menerima Dia dibutuhkan pertobatan. Pertobatan membuahkan keberanian untuk membuat atau menunjukkan suatu tanda. Tanda sekecil apapun merupakan aksi nyata demi pembebasan mereka yang menderita. Kalau kita berani membuat langkah pertama untuk membantu sesama yang menderita, yang membutuhkan bantuan, itu berarti kita sudah sedang mewujudkan mimpi kita akan suatu dunia yang lebih baik. Mimpi untuk menjadikan Kristus, ajarannya, dan iman akan Dia sebagai dasar dari suatu dunia baru. Mimpi akan suatu langit dan bumi yang baru. Dalam upaya mewujudkan impian seperti ini, tentu Immanuel yang lahir di Bethlehem akan menjadi pemberi arah, menjadi penopang dalam menghadapi segala kesusahan, kesulitan atau krisis hidup yang muncul. Immanuel menjadi pegangan, termasuk di saat kita punya mimpi buruk, bermimpi buruk, mimpi buruk yang tidak saja mengganggu kenyamanan kita, tetapi juga membuat kita ketakutan, cemas sepanjang hari, apalagi itu terjadi dan berkaitan dengan krisis dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita semua punya mimpi. Namun mimpi mana yang paling menggerakkan kita, paling menyentuh hati dan budi kita di saat ini, di saat menjelang pesta kelahiran Tuhan Yesus? Mimpi manakah yang akan saya realisasikan setelah Natal, di tahun yang baru nanti, untuk kehidupan saya selanjutnya, untuk keluarga saya, untuk sesama saya? Bait lain dari lagu I Have a Dream. I have a dream, a fantasy, to help me through
reality. Dan selanjutnya, aku punya mimpi, sebuah fantasi yang membantu saya melewati kenyataan. Dan tujuan saya membuatnya berharga, mendorong melalui kegelapan meski masih 1 mil lagi. Amin. Dalam pancaran karisma, kau dikasih putri Raja Rosari. Setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, membagikan kabar baik, membatalkan sukacita Injili. Kunjungi keluarga, mengasihi kaum papa, berempati dalam suka duka. Doakan yang sakit, menghibur derita, memalukan suasana. Mencintai Allah, tekun dalam devosi kepada Bunda Maria. Mewujudkan kasih kepada yang paling hina dan yang mengasihi Tuhan. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil, sahabat Monsinyur Gabriel Manet. Sahabat SMGM, baru saja kita mendengarkan Renungan Live Spirit edisi 18 Desember 2022. Terima kasih Pater Publius SPD yang telah membawa renungan hari ini. Terima kasih untuk sahabat SMGM telah mengikuti Renungan Live Spirit SMGM dari awal sampai akhir. Nantikan Renungan Live Spirit edisi berikutnya dengan pembicara yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, dan selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, klik tanda lonceng di bawah ini ya. Saya Yohana Ellen, sampai jumpa edisi Live Spirit berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil, sahabat Monsinyur